Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausana Siha Aji Wijaya dengan NIM TBD 1901052 dari kelas 4B. Saya adalah mahasiswa aktif Politeknik Akbara Surakarta. Di sini saya ingin memenuhi tugas komunikasi dalam pelayanan darah dengan tema roleplay teknisi pelayanan darah kepada keluarga pemohon darah dengan dosen pengampu Ibu Syarifah SST MKM. Selamat menyaksikan. Permisi Mbak, Selamat siang Mas, ada yang bisa dibantu? ini saya mau meminta darah untuk adik saya Mbak. Baik Mas, apa Masnya sudah membawa keterangan dari dokter? Surat keterangan apa ya Mbak? Begini Mas, yang menentukan pasien memerlukan darah adalah dokter yang merawat. Jadi, apabila ada pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah, maka dokter pemeriksa di rumah sakit tersebut akan membuat surat keterangan dokter untuk dapat menjadi pengantar kebutuhan permintaan darah ke PMI. Surat pengantar itu berisikan nama pasien, nama rumah sakit, golongan darah, jenis komponen darah, dan jumlahnya. Berarti itu nanti akan disiapkan oleh dokter yang merawat ya Mbak? Nah, betul sekali Mas. Setelah itu, formulir dan sampel darah pasien dikirim ke bank darah di rumah sakit atau bisa ke laboratorium UTDD PMI apabila persediaan darah yang diminta oleh dokter yang merawat tidak ada di bank darah atau jika rumah sakit tidak mempunyai bank darah. Petugas PMI akan memutuskan apakah permintaan dipenuhi atau tidak dan apakah diperlukan donor dari teman atau saudara pasien atau tidak untuk mengganti darah tersebut. Apabila darah tersedia, maka tergantung jenis darah yang diminta. Atas dasar permintaan tersebut, pihak yang membutuhkan darah diharuskan menunggu sampai proses uji saring dan pemisahan darah selesai. Proses tersebut bisa memerlukan waktu hingga 3-4 jam ya Mas. Kalau boleh tahu, kenapa prosesnya lama sekali ya Mbak? Padahal kan hanya memberi darah saja. Karena proses permintaan darah transfusi di PMI memerlukan proses cross-match, yaitu uji serasi silang antara darah pasien dengan darah donor yang diberikan Mas. Nah, cross-match ini bertujuan untuk melihat apakah darah pasien sesuai dengan darah donor, sehingga tidak ada efek yang merugikan pasien transfusi darah tersebut. Secara keseluruhan, darah pendonor baru siap diberikan kepada seseorang itu membutuhkan waktu yang cukup lama Mas. Oh, jadi begitu ya Mbak prosesnya? Iya Mas. Oh iya, sebagai informasi pengambilan darah tersebut juga memerlukan biaya service cost ya Mas. Mohon maaf sebelumnya Mbak, apa biaya tersebut untuk membayar darahnya Mbak? Terus biayanya berapa ya? Biaya tersebut berkisaran Rp360.000 Mas. Besaran tarif ini merupakan ketetapan nasional berdasarkan surat edaran PMI Pusat serta Kementerian Kesehatan tahun 2014. Dan biaya ini bukan untuk membayar darahnya ya Mas. Karena darah tidak dipungut biaya. Biaya yang kita keluarkan per kantong darah sebenarnya adalah biaya penggantian pemeliharaan darah, supaya kondisinya tetap sama seperti saat berada dalam tubuh kita. Biaya ini kita kenal dengan nama BPPD atau biaya penggantian pengelolaan darah, antara lain untuk keperluan pengambilan darah donornya, pemeriksaan uji saring darah, golongan darah, dan pemisahan menjadi komponen darahnya. Yang mahal adalah biaya pemeriksaan darah seperti HIV, HBsAg, sifilis, HCV, dan pemeriksaan cross-match Mas. Baik Mbak kalau begitu. Jadi, apa ada yang bisa saya bantu lagi Mas? Sudah cukup Mbak, terima kasih banyak ya Mbak atas penjelasannya. Saya permisi dulu. Terima kasih kembali Mas. Semoga adiknya segera diberi kesembuhan ya Mas. Selamat datang kembali. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.